Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, kali ini aku akan berbagi tips bagaimana teleskop biar tahan getaran tanpa bongkar-bongkar teleskop. Teleskop yang mahal ataupun murahan sama saja cara kerjanya, cuma yang berbeda itu adalah cermin pandangan mata kita. Yang beda itu adalah di cerminnya, guys. Kalau masalah cara kerjanya sih sama. Mungkin pengalaman saya pasti sama seperti pengalaman sobat bediler pemula. Saya tidak menyangka kerusakan ini kepada teleskop yang bermasalah, karena teleskop ini saya beli dengan harga yang begitu mahal dan terbilang bagus. Itu kata saya. Saya selalu menyalahkan laras ataupun power. Biasanya tuh setelah dipahami sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, akhirnya ketahuan juga karena teleskop itu rentan dari getaran dan goyangan. Tak peduli itu teleskop mahal ataupun murahan. Oke, coba kita lanjut. Yang pertama-tama, kita harus mengencangkan turret atas ataupun turret samping. Kita harus kencangkan terlebih dahulu, kita kencangkan terus biar terasa kencang, tapi harus hati-hati ya guys. Pengencangannya pun harus dengan pelan-pelan dan kasih sayang kepada teleskop kita. Terus kita kencangkan aja terus. Kalau sudah kencang, yang sampingnya pun sama. Tapi harus kita ketahui ya, setiap turret itu settingannya berbeda-beda. Ada yang ke putaran ke kiri untuk mengencang dan putaran ke kanan untuk mengendori. Sama turret samping juga begitu. Oke, yang kedua, kita harus percayakan dengan mounting. Kan mounting ini sangatlah berarti, dan ini ganjal kertas ini sangatlah berguna buat settingan zero kita, karena bila turret kita kencang, yang harus kita ketahui, turret itu sangatlah mudah bergeser. Turret ini mudah bergeser, walaupun di putaran ini tidak bergerak, tapi di dalamnya yang mudah bergeser itu. Karena sistem kerjanya sama seperti baut motor atau plat motor. Sistem kerjanya kayak gitu, mengencangkan dan mengendorkan si turret ini nih guys. Jadi yang harus itu kita harus kencangin aja dulu. Nanti kita belajar zeronya dari
ganjalan kertas di mounting ini guys. Mounting bawah ini kita kasih kertas, jadi kita bermain jeronya di kertas, main mountingnya di bawah, kita ganjal kertas. Dan bila mana jeroannya terlalu bawah, ketika bidik kita jero terlalu bawah, maka yang harus kita kasih ganjal itu yang di bawahnya, ya, yang di belakang, mounting belakang. Diulangi lagi, jika jeroannya terlalu bawah, maka yang dikasih ganjal itu adalah mounting belakang. Dan bila mana jeroan kita terlalu atas, antara 8 dot ataupun lebih dari vertikal atau apalah yang garis plus tuh, emang aku pemula jadi tidak tahu bahasa dari teleskop, tapi saya ingin berbagi kepada bediler semua tanpa harus membongkar isi dalaman dari teleskop. Bagi pemula itu sangatlah berbahaya. Oke. Dan bila mana jeroan kita terlalu atas, maka yang harus diganjal adalah mounting depan. Nah, setelah itu jeroan kita tidak terlalu jauh dari titik-titik vertikal atau titik tanda panah, yang titik-titik tanda panah itu, maka kita bisa menyetel ini agak dikendorin sedikit. Yang penting turret ini jangan terlalu kendor. Kita bisa bayangkan jika plat motor kita kendor, pasti plat motor itu pasti akan lepas. Sama halnya juga turret ini kawan. Jika turret ini kendor, maka buruan kita pun, jeroan kita pun akan ngacak. Yang jelas kencangkan turretnya guys, dan kita setting dari mounting aja, kasih kertas. Itulah pengalaman saya guys. Mungkin pengalaman teman-teman bediler beda, tapi bagi saya itu adalah pengalaman saya. Tidak usah membongkar dalamannya, cerminnya. Yang pemula pasti akan kewalahan, tapi bagi yang mampu aja. Oke, begitu aja guys, sobat-sobat bediler. Semoga tip ini berguna untuk sobat-sobat bediler semua. Silakan kalian coba kencangkan turretnya dan setting, kasih ganjal di mountingnya, karena teleskop itu mudah rentan dengan getaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.